Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Saudara sekalian, kali ini kita akan membahas pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 5 sampai tanggal 11 Maret tahun 2023. Apa yang dibahas di sini? Ini merupakan penjabaran dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11 dalam sorotan tema ketaatan hamba Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri, persiapkan Alkitab, persiapkan buku, persiapkan ballpoint. Kita mencatat hal-hal yang penting yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Dan saya harap kita meminta pertolongan Tuhan agar Dia senantiasa menuntun kita dalam memahami kebenaran firman-Nya. Tidak usah berlama-lama, mari kita langsung saja masuk pada dua pertanyaan yang diajukan di sini. Ini menarik saudara sekalian. Biasanya kan ada 3 pertanyaan, tapi kali ini hanya ada 2 pertanyaan. Dan kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaan nomor 1, apa yang saudara pahami tentang ketaatan hamba Tuhan menurut Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Saudara, menelisik pertanyaan ini, yang diminta di sini adalah pemahaman kita. Pemahaman kita tentang ketaatan hamba Tuhan menurut Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Nah, untuk tiba pada pemahaman itu, kita harus mendalami teks Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11 dan menggali siapa sebenarnya hamba Tuhan ini dan bagaimana ketaatan hamba Tuhan yang digambarkan di dalam kitab Yesaya ini. Nah, jika kita membaca teks Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11, kata hamba Tuhan tidak kita temukan di sini. Ya, kita tidak menemukan kata hamba Tuhan. Ada satu kata yang menunjuk pada hamba Tuhan di sini disebut di dalam ayat 10. Ya, saya harap kita memperhatikan ayat itu. Di dalam ayat 10 tertulis seperti ini. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Dari ayat 10 ini jelas disebutkan di sini mendengarkan suara hambanya. Nah, yang dimaksud di sini adalah Tuhan. Jadi siapakah yang mendengarkan suara hamba Tuhan? Itu sesungguhnya yang dimaksudkan di dalam ayat 10 di sini. Hambanya menunjuk pada hamba Tuhan. Nah, kalau kita mendalami lebih dalam lagi, dalam ayat 10 ini, kata Ibrani untuk hamba adalah ebed. Jadi kalau hamba Tuhan, ebed Yahweh. Nah, ebed, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, servant. Diterjemahkan ke bahasa kita, bahasa Indonesia, hamba, pembantu, atau budak. Jadi hamba Tuhan atau ebed Yahweh itu menunjuk pada pelayan Tuhan. Orang yang dipercayakan Tuhan untuk melaksanakan amanatnya, untuk melaksanakan perintahnya. Nah, siapakah pelayan Tuhan yang dimaksudkan di sini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus bersabar sedikit. Kita gali dulu bagaimana sesungguhnya hamba Tuhan ini, bagaimana sesungguhnya pelayan Tuhan ini. Nah, gambaran tentang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan di sini itu tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan kitab Yesaya. Dalam hal menggali pemahaman kita tentang hamba Tuhan, kita tidak hanya terfokus pada pasal 50 dari kitab Yesaya. Kita harus juga memperhatikan pasal-pasal yang lain agar kita mendapatkan pemahaman yang utuh tentang konsep hamba Tuhan. Nah, ternyata gagasan tentang hamba Tuhan dapat kita temukan di pasal-pasal yang lain. Sebelumnya dapat kita temukan di dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-9.
Nah, apa yang digambarkan di dalam Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9 tentang hamba Tuhan? Kalau kita meneliti kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan memahami dengan cermat apa yang digambarkan di sini, maka kita akan menemukan jawabannya bahwa hamba Tuhan yang disebutkan di sini adalah orang pilihan. Orang pilihan Tuhan. Dan Tuhan menaruh rohnya kepada hamba ini supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi hamba ini menegakkan hukum Tuhan, memastikan semua bangsa-bangsa melaksanakan hukum Tuhan. Kemudian, gagasan tentang hamba Tuhan ini dapat kita temukan juga di dalam Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di sini hamba Tuhan digambarkan ada dua. Dalam Yesaya pasal 49 ayat 3, hamba Tuhan itu menunjuk pada umat Israel. Jadi umat Israel disebut hamba Tuhan karena umat Israel adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian hamba Tuhan, kalau kita lihat Yesaya 49 ayat 5, itu menunjuk pada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan. Jadi ada dua gagasan tentang hamba Tuhan di sini. Yang pertama jamak, yaitu seluruh umat Israel itu disebut hamba Tuhan. Dan yang kedua tunggal. Nabi Yesaya menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan. Selanjutnya, teks kita saat ini bicara tentang hamba Tuhan. Tapi itu nanti diulas sebentar. Kita masuk dalam teks yang lain. Dalam Yesaya pasal 52 ayat 12 sampai Yesaya pasal 53 ayat 12. Di sana juga digambarkan tentang hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan di sini merupakan nubuatan yang menunjuk kepada seseorang yang menderita, yang tertikam, yang diremukan, menjadi korban penebus salah, dan memikul kejahatan banyak orang. Jadi merupakan sebuah nubuatan akan datang seorang yang akan menjadi korban penebus salah dan memikul kejahatan banyak orang. Itu jelas sekali di dalam Yesaya pasal 52 ayat 12 sampai Yesaya pasal 53 ayat 12. Nah sekarang mari kita gali teks bacaan kita saat ini. Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Siapakah sebenarnya hamba Tuhan ini? Dan bagaimanakah hamba Tuhan ini? Yang pertama, mari kita lihat ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Di sini kita membaca tentang ketaatan hamba Tuhan. Hamba ini sangat taat. Hamba ini diberikan lidah seorang murid. Kita tahu bersama, seorang murid tentu saja mengajarkan apa yang dipelajari dari gurunya. Jadi yang dia katakan itu adalah sesuatu yang telah dia pelajari dari gurunya. Itu lidah seorang murid. Ia tidak mengatakan di luar itu. Jadi seorang murid itu taat. Dia hanya mengajarkan apa yang diajarkan oleh gurunya. Demikian halnya dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu taat. Dia hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengatakan, dia tidak mengatakan. Itu lidah seorang murid. Jadi hamba Tuhan adalah seperti itu. Dia tidak mengatakan sesuatu yang di luar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, dengan lidahnya ini disebutkan di sini, dia memberi semangat kepada orang-orang yang lesu. Kemudian Tuhan juga membuka telinganya sehingga hamba ini mendengar seperti seorang murid. Ya, ia tidak memberontak. Artinya, ia hanya mengikuti apa yang didengarnya. Itu telinga seorang murid. Nah, dalam ayat 6 kita membaca penderitaan hamba ini. Saya mengatakan ini sebuah penderitaan sebab hamba ini memberikan punggungnya untuk dipukuli. Ya. Ini adalah penderitaan fisik. Dan tidak hanya berhenti di penderitaan fisik. Hamba ini memberikan janggutnya dicabut.
Saudara, bagi bangsa Israel ini merupakan sebuah penghinaan. Kalau ada di antara orang Israel yang berjanggut, lalu janggutnya itu dicabut, bagi mereka itu adalah sebuah penghinaan. Ini adalah penderitaan psikis yang dialami oleh hamba Tuhan. Dan disebutkan di sini dirinya dinodai dan diludahi. Dan hamba ini menghadapinya dengan ikhlas. Luar biasa saudara sekalian. Hamba Tuhan yang memiliki lidah seorang murid. Yang hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuhannya. Dan mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhannya. Hamba ini juga memiliki keikhlasan untuk menanggung penderitaan. Secara fisik dia menderita, secara psikis dia menderita, tetapi semuanya itu dia tanggung dengan penuh keikhlasan. Dirinya dinodai dan diludahi, dia hadapi semuanya dengan penuh keikhlasan. Nah, kemudian yang kedua ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Di sini digambarkan hamba ini teguh hatinya. Karena Tuhan Allah menolongnya sehingga yang diajarkannya tidak dipermalukan atau dicelah. Itu digambarkan di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Hamba Tuhan ini berani menyatakan kebenaran karena Tuhan besertanya. Ya, dia berani karena dia yakin Tuhan besertanya. Dari sini kita mengerti sebutan hamba Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 49 menunjuk pada umat Israel dan Yesaya. Kemudian dalam pasal 52 ayat 12 sampai 53 ayat 12 itu menunjuk kepada Mesias. Dan itulah Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan teks bacaan kita saat ini? Siapakah hamba Tuhan yang dimaksudkan di sini? Jika kita membaca ayat 4 sampai ayat yang ke-6, Nabi Yesaya sedang berbicara tentang dirinya sebagai hamba Tuhan. Dan di sisi lain, dia sedang bernubuat tentang kehadiran hamba Tuhan yang menunjuk pada Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ini dapat kita baca dengan jelas di dalam ayat yang ke-6. Punggungnya dipukuli, mengingatkan Yesus yang dicambuk oleh Pilatus. Kemudian pipinya itu pernah ditampar oleh imam besar Kayafas. Dan dia dipermalukan oleh Herodes. Diolok-olok, dibuli oleh Herodes. Yesus menanggung semuanya itu dengan ikhlas. Dan hamba itu punya tanggung jawab memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi hamba Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah Yesaya itu sendiri. Tetapi di sisi yang lain, hamba Tuhan yang dimaksudkan di sini merupakan nubuatan tentang Yesus Kristus yang mengalami penderitaan baik fisik maupun non-fisik atau penderitaan psikis, dipermalukan, diolok-olok, dan pada akhirnya mati demi keselamatan kita. Nah, saudara sekalian, itulah yang dapat saya share pertanyaan nomor 1. Dan selanjutnya kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Berikanlah contoh bentuk ketaatan sebagai hamba Tuhan yang adalah pelayan khusus maupun sebagai warga jemaat. Saya sedang memikirkan pertanyaan ini. Berikan contoh bentuk ketaatan sebagai hamba Tuhan yang adalah pelayan khusus maupun sebagai warga jemaat. Kalau kita membaca dengan cermat pertanyaan ini bisa berarti dua hal. Yang pertama, hamba Tuhan yang adalah pelayan khusus, itu yang pertama. Yang kedua, hamba Tuhan yang adalah warga jemaat. Jadi kedua-duanya dilihat sebagai hamba Tuhan. Tetapi karena konteks kita adalah Yesaya pasal 50, ayat 4 sampai ayat yang ke-11, dan hamba Tuhan yang dimaksudkan di sini menunjuk pada Yesaya dan Yesus Kristus, maka memperhatikan pertanyaan ini, saya berpikir bahwa contoh bentuk ketaatan sebagai hamba Tuhan, ini adalah contoh bentuk ketaatan sebagai hamba Tuhan bagi pelayan khusus yang juga adalah warga jemaat.
Nah, bagaimanakah bentuk ketaatan pelayan khusus ini? Mari kita mendalaminya. Berpijak dari kebenaran berita Yesaya pasal 50, ayat 4 sampai ayat yang ke-11, kita belajar tentang hamba Tuhan. Pelayan Tuhan adalah hamba Tuhan, sekaligus juga sebagai warga jemaat. Nah, melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa contoh bentuk ketaatan sebagai hamba Tuhan dari pelayan khusus sekaligus warga jemaat. Contoh yang saya berikan di sini adalah contoh yang bersifat umum, tidak secara parsial, individu per individu. Yang pertama, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, itu contoh. Pelayan khusus yang setiap hari membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangun tidur, dia berdoa, dia beribadah. Demikian juga sebelum dia tidur. Ini contoh pelayan khusus yang taat sebagai hamba Tuhan. Setiap hari dia berinteraksi dengan Tuhan dalam doa dan pujian kepada Tuhan. Yang kedua, memberi semangat, ya. Walau situasi dan kondisi pelayanan sulit, pelayan Tuhan ini tetap semangat melayani, memberitakan Injil. Saya harus katakan ini contoh yang baik karena ada pelayan Tuhan yang tidak seperti ini. Yang gampang tersinggung, maraju, kemudian tidak bersemangat lagi dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Yang ketiga, pelayan Tuhan yang mau belajar. Di Gemim ada MTPJ. Banyak pelayan khusus yang tidak mau sembarang tampil. Dia bersiap diri sebaik mungkin. Dan dia bolak-balik membaca buku MTPJ. Dia belajar kitab suci. Dia belajar buku-buku yang lain untuk memperkaya apa yang akan dia sampaikan sebagai pemberitaan firman. Nah, seperti dalam kitab Yesaya, dia memiliki telinga dan lidah seorang murid. Dia mau belajar dan mengajarkan apa yang dia pelajari. Yang keempat, pelayan khusus yang ikhlas, tidak dendam, ya. Sebab menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan khusus itu ada banyak tantangannya. Kadangkala kita direndahkan, kadangkala kita dibuli, kadangkala kita diperlakukan tidak menyenangkan. Semua itu tantangan sebagai pelayan khusus. Nah, ternyata ada pelayan khusus yang ikhlas. Ada pelayan khusus yang tidak dendam. Dihadapi semuanya itu, belajar pada teladan Yesus yang telah diberikan kepada kita. Yang kelima, pelayan khusus yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika ada tantangan, ada pergumulan dalam pelayanan, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dia tidak tenggelam mengandalkan akal budinya, tetapi dia lebih mengutamakan Yesus Kristus sebagai pemilik pekerjaan ini. Dia berkomunikasi dengan Yesus Kristus. Dan yang keenam, berdiakonia. Ketika ada yang butuh pertolongan, ya, ada yang mengharapkan bantuannya, pelayan khusus ini tidak segan-segan membantu. Dia melakukan pelayanan bukan hanya sebatas pelayanan mimbar, tetapi juga aksi sosial, aksi diakonal yang dia terapkan dengan sungguh-sungguh sebagai bagian penghayatan dirinya sebagai hamba Tuhan. Saudara sekalian, inilah yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Bapak Ibu saudara sekalian bisa memperkaya lagi apa yang saya share ini. Mari kita bersinergi demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata. Tuhan memberkati kita semua. Amin.